adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Menurut Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berdasarkan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan oleh wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan atau berpotensi bahaya atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil, terjadi di sekolah, di lingkungan, atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada 4 kategori utama tindak kekerasan terhadap anak. Yang pertama ada pengabaian, yang kedua ada kekerasan fisik, yang ketiga ada pelecehan emosional atau psikologis, dan yang terakhir ada pelecehan seksual anak. Faktor yang dapat menyebabkan anak melakukan agresivitas atau tindakan kekerasan, kedua faktor tersebut yakni 1. Faktor biologis. Faktor biologis yang berasal dari dalam diri anak atau internal dapat berupa pengaruh genetik sistem otak kimia, darah, atau hormon seks. Kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang berasal dari luar diri anak atau eksternal dapat berupa kemiskinan, kondisi lingkungan fisik yang tidak mendukung seperti suhu udara yang ada di sekitarnya, baik melalui pengamatan langsung terhadap figur-figur model kekerasan di media, televisi, ataupun internet. Cyberbullying ialah bullying atau perundingan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental, sehingga cyberbullying ini merupakan sebuah tindak berulang yang bertujuan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi korban. Baiklah, berikut ini adalah short film visualisasi cyberbullying dari kelompok 4. Please enjoy. Akhir-akhir ini kasus perundungan atau bullying semakin mengkhawatirkan. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online.
pergaulan dengan sesama. Akhir-akhir ini kasus perundungan atau bullying semakin mengkhawatirkan, khususnya pada anak-anak dan juga remaja. Korban perundungan bisa saja mengalami depresi hingga melakukan bunuh diri, 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 bunuh diri.